Suami penyanyi Nindi Ayunda, Askara Parasadi Harsono, yang tengah mendekam di dalam tahanan lantaran kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api, dikabarkan terpapar virus COVID-19. Sebelum positif terpapar virus corona, Askara sempat merasakan gejala sakit COVID, yakni kehilangan indera penciumannya. Askara kini dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Dari pemeriksaan dokter, suami Nindi itu terpaksa harus menjalani rangkaian pemeriksaan intens selama beberapa hari ke depan di rumah sakit tersebut. Sesuai keterangan yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, status tahanan Askara selama menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara berubah dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Jadi dapat kami sampaikan, tersangka Askara ini pada saat ini merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pada hari Jumat itu kami mendapat kabar dari teman-teman di Polres Jakarta Barat bahwa Askara ini positif COVID-19 OTG. Nah, kita koordinasi di sana, terus berdasarkan penyampaian teman-teman di sana, demikian juga PH-nya, bahwa akan dioptimalkan untuk pengobatan di ruang tahanan Polres saja. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat kabar bahwa tersangka ini sudah hilang penciuman. Akhirnya koordinasi kami dengan Pak Kasat Narkoba, juga beliau bilang, "Bang, ini demi keselamatan yang bersangkutan dan tahanan yang lain di Polres Jakarta Barat yang sama-sama dengan Askara." Jadi akhirnya kami berkonsultasi dengan pimpinan, melaporkan ke pimpinan, sehingga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng. Kemudian di sana dilakukan observasi, akhirnya kesimpulan daripada dokter, dia harus rawat inap. Jadi pada hari Sabtu itu sekitar jam 19 itu diputuskan untuk rawat inap. Dan status tahanannya saat ini tahanan kota, kita alihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota selama proses pengobatan sampai dengan sembuh. Nanti pada saat sembuh dinyatakan lagi negatif hasil lab, kita alihkan lagi penahanan ke tahanan rutan dan kita akan bawa ke Polres Jakarta Barat untuk selanjutnya akan kita limpahkan ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, berkas kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api kabarnya sudah memenuhi syarat telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Meskipun begitu, pihak Kejaksaan belum bisa menentukan hari sidang Askara lantaran kondisi Askara yang kini tengah terpapar sakit virus COVID-19. Selain dua kasus tersebut, Askara pun masih harus menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya Nindi di Polres Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Kejaksaan mengenai kasus tersebut? Berkas perkara, memang tersangka Askara ini ada dua tindak pidana yang dilakukan. Pertama, melanggar undang-undang darurat, kemudian melanggar undang-undang narkotika. Terhadap kedua perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dan akan segera kami limpahkan ke pengadilan. Cuman itu terkendala dengan yang bersangkutan terpapar COVID-19. Itu bisa ditetapkan manakala ada keluar penetapan yang sudah kita limpahkan. Kan ya sesuai dengan protokol kesehatan kan 14 hari ke depan harus isolasi dia kan. Nah, nanti pemeriksaan lab terakhir dinyatakan negatif, ya baru bisa kita limpah. Ya itu kan nanti tunggu di sana dulu, berarti yang mana duluan ini akan diselesaikan kan. Itu nanti tinggal teknis Jakarta Selatan nanti seperti apa.
Sementara itu, kasus perceraian antara Askara dan Nindi pun masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Memantapkan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan sang suami, Nindi pun kabarnya sudah tak lagi berkomunikasi dengan Askara dan keluarganya. Sekian tahun memendam bara konflik dalam rumah tangganya akibat perlakuan kasar Askara hingga dugaan perselingkuhan suaminya yang menodai kesucian rumah tangganya, Nindi akhirnya mengambil sebuah keputusan besar untuk mengakhiri semuanya dengan jalan berpisah. Ia berharap dengan jalan perpisahan, ia pun bisa menata kembali hatinya dan melanjutkan kehidupannya bersama buah hatinya. Aku tidak berkomunikasi lagi sih, ya sudah tidak berkomunikasi karena kan memang waktu di awal kan aku masih berkomunikasi, cuma memang jadi banyak runcing-runcingnya gitu loh, sehingga aku lebih baik ya sudahlah diam. Ya itu dia, maksudnya kalau memang tidak mau bercerai kan harusnya baik kepada aku gitu loh. Ini nggak mau cerai, tapi mungkin Askanya nggak mau cerai, tapi mungkin pihak keluarganya pengen cerai gitu. Mungkin aja kan seperti itu, karena kan Aska sendiri kan pasti tidak tahu apa yang terjadi terhadap yang dilakukan keluarganya kepada aku, versi yang sebenarnya gitu loh. Pasti kan versi dari pihak keluarganya yang dia sampai ke sana, karena kan komunikasi aku ditutup oleh keluarganya untuk ke Aska, tidak boleh berkomunikasi. Itu masih ya karena cinta, karena berpikiran mungkin masih muda, terus mungkin Aska nanti bisa berubah segala macam. Keluarga aku tahu itu dan akhirnya kita tetap menikah dan memang intensitasnya tidak sesering itu gitu loh. Maksudnya adalah melakukan kekasaran tapi masih light lah. Mungkin aku anggapnya ya sudahlah. Cuma memang setelah Aska ketahuan berselingkuh, otomatis kita kan semakin panas kan, tidak seperti dulu lagi gitu loh. Sehingga dari tahun 2018 itu sampai tahun 2020 kita sering bertengkar dan emosionalnya juga naik turun gitu, sehingga aku pun juga lebih sering lah intinya mendapatkan perlakuan tersebut. lihat gak sih kayak nggak tahu. Jadi mama aku itu tidak tahu misalnya kalau kayak ribut-ribut, tapi terkadang anak aku tuh suka kasih tahu yang laki-laki, andung ibu dipukul gitu. Tapi kan aku misalnya ibuku datang kan, kenapa nih nggak ada apa-apa gitu. Jadi itu sudah tahu, tapi puncaknya itu tanggal 18 Desember itu dan ibuku aja suruh berangkat untuk visum. Enggak, yang aku kuat sampai saat ini aku punya 2 buntut itu tanggung jawab aku, yang anak sih. Dan aku berharap aku bisa menata hati aku kembali, karena memang nggak mudah, dan orang-orang banyak yang nggak tahu sehingga aku harus menceritakan apa segala macam, itu sulit.